Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? Jalur langit. Ragnar Oratmangun dan kolega berdoa langsung di depan Ka'bah meminta kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Tom Haye tolak tawaran Oxford United. Apa alasannya? Elkan Bagot kian tersingkir. PSSI segera menaturalisasi Max Hilgers. Tiba di Jeddah Arab Saudi, Martin Paes tunjukkan skill memukau di sesi latihan perdananya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Para pemain timnas Indonesia yang beragama Islam bersama-sama melakukan ibadah umroh di Tanah Suci Makkah pada Senin 2 September 2024 kemarin, menjelang pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawatan timnas Indonesia ke Jeddah untuk melakoni laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada Jumat mendatang dimanfaatkan para pemain dan ofisial timnas Indonesia yang beragama Islam untuk melakukan ibadah umroh. Hal itu diketahui dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat para pemain timnas Indonesia mulai dari Rizky Ridho, Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Nandio Argawinata, Dimas Derajat, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan beberapa pemain lainnya turun dari bus dengan memakai pakaian ihram. Video para pemain timnas Indonesia melakukan ibadah umroh itu pun mendapatkan banyak reaksi positif dari para netizen. Ragnar Oratmangun menjadi salah satu pemain timnas Indonesia melaksanakan ibadah umroh jelang pertandingan kontra Arab Saudi. Ragnar Oratmangun merupakan mualaf sejak usia 15 tahun. Ragnar Oratmangun pun membagikan kegiatan umrohnya melalui akun Instagram pribadinya. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada hari Jumat 6 September mendatang. Respon Tom Haye belum punya klub di bursa transfer musim panas 2024 menarik diulas. Meskipun belum punya klub atau berstatus pengangguran, Tom Haye tetap dipanggil membela timnas Indonesia. Ya, Tom Haye masih belum bergabung ke klub manapun saat ini. Padahal sejumlah klub sebelumnya dikaitkan dengan pemain naturalisasi Indonesia tersebut. Teranyar ada klub Inggris Oxford United. Klub itu sendiri diketahui sudah merekrut pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Marcelino Ferdinand. Namun kabar terbaru menyebutkan Tom Haye yang dilaporkan menolak tawaran Oxford United. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Belanda, yakni Jos Bleuhoff dalam cuitan X Twitter terbarunya pada Senin 2 September 2024 kemarin. Jos Bleuhoff melaporkan bahwa Tom Haye sebelumnya sempat mempertimbangkan tawaran dari klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Gelandang berusia 29 tahun yang berstatus bebas transfer ini dapat menandatangani kontrak dengan Oxford United kapan saja. Namun ternyata Tom Haye justru memutuskan untuk menolak pinangan dari klub milik pengusaha ternama asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut. Padahal Oxford United sudah menyiapkan tawaran untuk sang gelandang berjuluk Profesor itu. Namun ia tidak menerimanya. Jos Bleuhoff tidak menjelaskan apa alasan Tom Haye menolak tawaran dari klub yang kini diperkuat oleh Marcelino Ferdinand itu. Bahkan Tom Haye masih belum punya klub kalau 5 liga top Eropa sudah resmi menutup jendela bursa transfer musim panas 2024 mereka. Tom Haye pun memberikan update soal kondisinya. Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Tom Haye mengunggah fotonya mengenakan jersey timnas Indonesia. Meski berstatus pengangguran, Tom Haye memang tetap diandalkan Sintayong di timnas Indonesia. Dia terus dipanggil membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Max Hilgers disebut Sekjen PSSI Yunus Nusi akan menjadi salah satu pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Kedatangan Max Hilgers ke timnas Indonesia bisa saja akan menutup peluang Elkan Bagot untuk kembali bergabung ke timnas Indonesia. Bulan September akan menjadi bulan kebahagiaan bagi fans timnas Indonesia. Di bulan ini timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi dan juga Australia. Selain itu akan ada beberapa pemain keturunan baru yang dinaturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dan salah satu nama yang menjadi sorotan fans timnas Indonesia adalah Max Hilgers. Max Hilgers adalah pemain grade A yang saat ini bermain di FC Twente.
Kabar Messi Hilgers akan bergabung ke timnas Indonesia datang langsung dari Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dia menyatakan bahwa pemain FC20 tersebut akan datang ke Indonesia pada saat FIFA Matchday bulan September ini. Messi Hilgers memang sudah lama diincar oleh Sintayong, namun dia belum memberikan lampu hijau untuk mau bergabung ke timnas Indonesia. Kedatangan Messi Hilgers ke timnas Indonesia tentunya akan membuat Elkan Bagot tersingkir dari timnas Indonesia. Pasalnya dia saat ini memang sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bahkan saat Jordi Amat dan Justin Hubner tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, Sintayong lebih memilih memanggil Wahyu Pras dan Muhammad Ferrari daripada Elkan Bagot. Dan saat Messi Hilgers, Jordi Amat, dan Justin Hubner sudah bisa bermain di timnas Indonesia, tentunya Elkan Bagot semakin tidak akan dipanggil oleh Sintayong. Tim nasional Arab Saudi mulai berlatih menjelang laga melawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini memimpin langsung sesi latihan tersebut. Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Indonesia di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim itu sudah memulai latihan masing-masing untuk pertandingan krusial tersebut. Hal serupa dilakukan oleh timnas Arab Saudi yang akan bertindak sebagai tim tuan rumah. Dikutip dari laporan resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, latihan The Green Falcon dipimpin langsung oleh Roberto Mancini. Seperti diketahui, Roberto Mancini telah memanggil 31 pemain untuk 2 pertandingan di atas. Menurut media tersebut, sesi latihan dimulai dengan latihan pemanasan, kemudian latihan passing. Setelah itu pemain terlibat serangkaian latihan taktis. Kemudian pemain dibagi ke dalam 2 kelompok untuk bermain di separuh lapangan. Latihan diakhiri dengan peregangan. Latihan ini juga disaksikan langsung oleh para pejabat SAFF. Di antaranya ada Ketua Dewan Direksi SAFF, yakni Yasser bin Hasan Al-Miksal, dan Sekretaris Jenderal SAFF, Ibrahim Al-Qasim. Sesi latihan digelar tidak jauh dari stadion utama pertandingan melawan Indonesia. Sesi latihan diawali dengan latihan pemanasan, kemudian latihan passing. Setelah itu para pemain melakukan berbagai latihan taktis, sebelum dibagi menjadi separuh lapangan. Tulis laporan SAFF. Sesi latihan ini dikabarkan akan terus berlanjut hingga sebelum pertandingan dimulai. Mulai besok sesi latihan The Green Falcon kabarnya akan dilakukan secara tertutup pada malam hari. Kiper Dallas FC Martin Paes pada Senin kemarin tengah dalam perjalanan untuk menyusul timnas Indonesia ke Arab Saudi. Paes sekarang sudah bisa bergabung ke timnas Indonesia, sebab proses perpindahan federasinya sudah disetujui oleh FIFA. Paes pun kini dipersihkan untuk menjadi kiper utama skuad asuhan Sintayong. Namanya pun masuk dalam daftar pemain yang dipanggil gabung ke skuad Merah Putih pada jeda internasional September 2024 ini. Timnas Indonesia sendiri sudah merapat ke Jeddah dan melakukan sesi latihannya pada Senin malam. Sayangnya Martin Paes sendiri belum akan bisa berlaga bagi timnas Indonesia, khususnya di laga melawan Arab Saudi nanti. Sebab ia sebelumnya belum bisa didaftarkan untuk laga pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun Paes bisa dimainkan di laga kedua melawan Australia. Dalam sesi latihan timnas kemarin malam, Martin Paes sudah terlihat bergabung ke skuad Garuda. Paes langsung menjalani sesi latihan bersama punggawa Garuda lainnya. Dalam latihan perdananya tadi malam, Paes terlihat sangat menikmati suasana perdananya. Tak ayal pula sesekali Martin Paes menunjukkan kualitasnya sebagai kiper jempolan yang merumput di Liga Amerika. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.